Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Ada sukacita? Amin. Ibu bapak saudara, persekutuan yang dikasihi Tuhan, ada seorang pelukis terkenal. Ia sedang melukis sebuah lukisan yang dia pikir dan semua orang pikir akan menjadi lukisan yang sangat luar biasa. Tapi sebelum lukisan itu selesai, si pelukisnya meninggal dunia. Ya, maka lukisan yang belum selesai itu tetap digantung di ruang studionya. Banyak orang yang melihat lukisan yang belum selesai itu, mereka bilang, sayang sekali lukisan indah itu belum selesai. Ibu bapak saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selama kita hidup kita bekerja keras. Kita punya begitu banyak rencana, tapi hidup kita mesti kita sadari hanya singkat saja. Karena itu Musa di dalam Mazmur doanya ini, ia berkata, ia berseru berdoa untuk Tuhan, Tuhan, teguhkanlah perbuatan tangan kami. Artinya, jangan biarkan karya-karya selama ada di dunia ini terputus dan sia-sia. Teguhkanlah, sempurnakanlah, pakailah. Itu yang menjadi doa dan harapan pemazmur di dalam bagian ini. Bapak saudara, saya bisa minta kita berdiri, silakan berdiri di tempat. Mari letakkan tangan kanan kita di dada. Masing-masing kita letakkan tangan di dada. Rasakan detak jantung kita. Sebesar itu kasih Tuhan untuk kita yang memungkinkan kita hidup sampai saat ini hanya karena kemurahan Tuhan. Kapan saja detak jantung itu dapat diambil Tuhan di dalam kekuatan kekuasaannya. Tetapi sampai hari ini kita masih ada. Bernafas, jantung kita berdetak, tanda Tuhan sangat mengasihi kita. Amin. Silakan kembali duduk. Nah, ibu bapak saudara, Mazmur 90 ini penuh dengan refleksi yang mendalam tentang kehidupan manusia yang singkat saja di satu pihak, dan di pihak lain ada keagungan Tuhan yang sangat kekal, berbanding terbalik antara manusia yang hidupnya fana dan sementara, dan Tuhan yang agung, yang ajaib, yang dahsyat, yang kekal, Alfa dan Omega itu. Karena itu di antara dua hal ini, manusia dan Tuhan, pemazmur memohon supaya Tuhan memberkati pekerjaan tangannya. Mazmur ini mengingatkan kita bahwa pekerjaan kita, hidup kita, aktivitas kita, termasuk pengabdian dan kerja Bapak Ibu Saudara di Hotel Aston Sorong ini, semua sia-sia kalau tanpa hadirat Tuhan. Kalau tanpa kehadiran Tuhan, kita bisa sibuk dari pagi sampai malam, tetapi tanpa kehadiran Tuhan, maka itu tidak akan memberikan sukacita yang sejati untuk kita. Jadi ibu bapak saudara, rahasia kekuatan, rahasia kepuasan dan sukacita yang abadi di dalam pekerjaan dan rutinitas kehidupan kita adalah kasih setia Tuhan. Amin. Nah, itu sebabnya pada ayat 13 sebelumnya pemazmur berseru, sayangilah hamba-hambamu, karena hanya dengan kasih dan anugerah Tuhan, cinta Tuhan, itu yang memungkinkan kita ada. Sebabnya hari ini kita bisa berjumpa antar sesama kita selaku komunitas Kristen di Hotel Aston, tetapi juga berjumpa dengan Tuhan
Dan kita mengalami hadirat Tuhan di sini, di dalam ibadah kita saat ini. Dan ayat 14 katakan bahwa Tuhan mengenyangkan kita di waktu pagi dengan kasih setianya. Jadi rahmat Tuhan yang selalu baru tiap pagi untuk kita juga bukan hanya sekedar kita rasakan, kita hirup dalam nafas ini, tetapi juga Ia mengenyangkan kita di waktu pagi, bahkan sebelum kita sarapan. Tuhan sudah mengenyangkan kita dengan kasih setianya. Luar biasa. Dan itu disebutkan itu yang membuat kita bersorak-sorai dan bersuka cita dalam hari-hari hidup kita. Jadi ibu bapak saudara, kasih setia Tuhan itu sumber sukacita kita. Bukan gaji, bukan jabatan, bukan bonus. Memang gaji, jabatan, bonus itu penting. Tapi kasih setia Tuhanlah yang membuat gaji kita, jabatan kita, tip atau bonus yang kita peroleh dalam kerja kita, itu bukan sekedar memuaskan kita secara pribadi untuk kelangsungan hidup kita dengan keluarga kita, tetapi itu akan berdampak berkat bagi sesama dan bagi dunia. Jadi kalau hati kita dipenuhi oleh kasih setia Tuhan, maka kita akan memiliki kekuatan untuk menghadapi tamu yang sulit, rekan kerja yang berbeda karakter dengan kita, ataupun situasi pekerjaan yang penuh dengan tekanan. Dengan kasih setia Tuhan, kita memiliki kekuatan untuk itu. Sehingga dalam pelayanan di Hotel Aston ini, pelayanan yang tulus akan menjadi kesaksian kita tentang kasih Tuhan. Dan kesan yang orang lain terima, kesan yang orang lain peroleh, bukan hanya tamu, tetapi juga rekan-rekan sekerja kita, kesannya itu akan menetap, akan tinggal, karena pelayanan kita pelayanan dari hati yang dipimpin oleh Kristus dan Roh. Untuk semuanya itu pemazmur, sebagaimana dalam bacaan kita tadi pada ayat 17, pemazmur memohon, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami. Nah ibu bapak saudara, kata kemurahan yang dipakai di dalam mazmur ini dari kata Ibrani Noam. Dan kata Ibrani Noam ini juga berarti kebaikan, keindahan, kasih sayang. Kalau dalam terjemahan Inggris diterjemahkan the beauty. Nah ini sebuah pengakuan bahwa segala sesuatu yang indah, yang baik, asalnya adalah dari Tuhan, karena anugerah dan karena kemurahan Tuhan. Ibu bapak saudara, kita mengakui ya, bahwa dalam dunia kerja, dalam persaingan kerja, yang dibutuhkan itu biasanya adalah pengalaman. Apalagi yang dibutuhkan dalam persaingan kerja? Skill, keahlian, strategi, kecerdasan. Tapi anak-anak Tuhan, bagi kita, saya ibu bapak saudara selaku orang-orang percaya, mazmur ini mengingatkan kita satu hal yang tidak boleh kita abaikan, kasih setia dan kemurahan Tuhan. Karena yang lain itu tidak cukup kalau belum ada kasih setia Tuhan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Maka ingatlah bahwa kemurahan Tuhan itu yang membuat Bapak Ibu Saudara dapat melayani tamu dengan keramahan yang bukan dibuat-buat, dengan senyuman yang bukan hanya sekedar di depan supaya orang lihat, tetapi senyuman yang lahir dari hati, sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kita itu pulang dengan kesan yang baik. Penyertaan Tuhan yang membuat pekerjaan tim menjadi selaras dan lancar. Bisnis berkembang, tapi bukan hanya karena soal marketing atau promosi, tetapi karena
karena kerja kita, kehadiran kita di sini Tuhan tempatkan untuk menjadi berkat. Maka mari memulai hari kita selalu dengan berkata, Tuhan, limpahkanlah kemurahan-Mu atas kami. Mari kita saling berjabat tangan dan katakan, Tuhan baik, melimpahkan kemurahan untuk kita semua. Tuhan melimpahkan kemurahan-Nya atas kami. Luar biasa. Ya, dengan wajah yang tersenyum. Walaupun pasti masing-masing punya pergumulan ya. Tidak ada orang di dunia ini yang tanpa pergumulan. Tetapi jika kita mengalami hadirat Tuhan seperti tadi, kita memiliki sukacita yang sejati. Sukacita itu tidak dipengaruhi oleh keadaan-keadaan situasi yang kita hadapi. Tetapi karena ada Yesus, maka ada sukacita yang justru menjadi kekuatan kita untuk menghadapi pergumulan-pergumulan kita. Nah, pada bagian yang berikut, pemazmur memohon supaya Tuhan meneguhkan perbuatan tangan. Kenapa tangan? Dalam tradisi Yahudi, ibu bapak saudara, tangan itu simbol kerja dan produktivitas. Dan frasa teguhkanlah perbuatan tangan kami, ini bukan hanya sekedar tangan secara fisik seperti ini. Tangan secara fisik yang kita pakai bekerja, tangan secara fisik yang kita pakai berjabat tangan satu dengan yang lain tadi. Tetapi ini menyangkut segala upaya manusia selama ada di dunia ini. Mau kerja yang harian kah, proyek kah, pelayanan kah, pekerjaan seni kah, perencanaan kah, produksi kah. Semua tanggung jawab yang kita emban itu perbuatan tangan kita. Dan kalau kita minta Tuhan meneguhkan perbuatan tangan kita, ini diulang 2 kali ya di dalam ayat 17. Dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, teguhkanlah perbuatan tangan kami. Kenapa sampai diulang 2 kali? Karena pemazmur menyadari hidup kita manusia ini rapuh. Sangat rapuh, sangat fana, dan hanya sementara. Hari ini ada, orang bisa sehat hari ini, kita baru ketemu, besoknya sudah tidak ada lagi. Bisnis yang paling jaya pun dalam semalam bisa hancur. Tetapi kalau Tuhan meneguhkan, maka kita akan beroleh ketangguhan dalam perbuatan tangan kita. Karena kita teguh, artinya dengan teguhkan itu Tuhan membuat tetap berdiri, tetap tangguh. Dan itu memberi dampak jangka panjang. Itu menghasilkan sesuatu yang bernilai kekal. Bukan saja sekarang saat kita ada dan bekerja di Aston, tetapi sepanjang hidup kita. Ketika Tuhan meneguhkan perbuatan tangan kita, itu memberi dampak jangka panjang untuk menjadi berkat, menghasilkan sesuatu yang bernilai kekal. Ibu bapak saudara, ketika kita kerja bersama di Hotel Aston ini, tentu kita dihadapkan dengan ada target yang mesti dicapai. Ya, kalau bisa mempertahankan review yang bagus dari hotel ini, kemudian profit terus meningkat, dan kita terus mau berkarya, memberikan yang terbaik. Nah, sesungguhnya itu adalah hasil dari sebuah proses yang dimulai dari hati yang menyadari kasih setia Tuhan, yang memohon kemurahan Tuhan, yang memiliki Yesus di dalam hidup kita. Jadi sekali lagi itu dimulai dari hati kita, hati yang memiliki Yesus. Dan karena itu kita memberi senyuman yang terbaik, keramahan, kerajinan dalam kerja di sini. Apapun bentuk pekerjaan kita, kita lakukan dengan hati karena kita memiliki Yesus dan kemurahan serta kasih setianya atas kita. Jadi itu artinya itu akan bernilai kekal, berdampak jangka panjang untuk kehidupan kita. Karena kita hidup sebagai orang-orang percaya yang menaruh pengharapan kita kepada kehidupan kekal di dalam Yesus nanti.
Ibu Bapak Saudara, kita hidup di dalam dunia yang menuntut kita untuk produktif. Tapi sebagai orang percaya kita menyadari bahwa hidup ini bukan hanya sekedar harus produktif, tetapi juga berdampak. Jadi bukan hanya sekedar menghasilkan, tapi hasil itu apa? Hasil itu harus menjadi berkat, harus berdampak. Tuhan ingin pekerjaan tangan kita di sini sebagai komunitas Kristen di Hotel Aston ini, pekerjaan tangan kita di sini bukan hanya sekedar untuk menghasilkan uang, tapi juga untuk membangun karakter kita, menjadi berkat bagi orang lain, memuliakan Tuhan melalui kerja dan pelayanan kita. Tuhan meneguhkan pekerjaan tangan Bapak Ibu Saudara. Karena itu jangan menjadikan kerja di sini hanya sekedar sebuah rutinitas, tapi setiap hal kecil yang dilakukan di sini, yang dilakukan setiap saat ketika Tuhan masih kasih kesempatan bekerja di sini, adalah kesempatan untuk bersaksi, kesempatan untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Ingat, tempat kerja ini bukan hanya soal tempat untuk cari nafkah, atau dalam bahasa hari-hari orang bilang piring makan. Tidak, tetapi di tempat di mana Tuhan tempatkan kita, itu juga ladang kesaksian kita tentang besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita dan bagi orang lain. Karena itu kita mau berkomitmen bersama, belajar dari Mazmur bacaan kita ini, bahwa pekerjaan kita penting, kita harus melakukannya dengan penuh dedikasi, kerajinan, loyalitas. Tapi ingat, itu tidak akan berarti tanpa penyertaan Tuhan, tanpa kemurahan Tuhan. Mulailah setiap hari kita, kerja kita dengan doa. Ini Mazmur doa. Doa itu kekuatan, doa itu nafas kehidupan kita. Jadi pastikan jangan sampai kita bernafas hidup secara jasmani, tetapi kita mati secara rohani, karena kita mengabaikan kehidupan doa. Berdoalah, mohon kemurahan Tuhan bagi kita. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Lakukan setiap pekerjaan dalam unit-unit tugas kita dengan penuh kesungguhan, dengan kasih Tuhan. Bukan sekedar asal sudah dikerjakan, asal jadi, tetapi kita memberikan karya kita secara total untuk Tuhan. Jadi bukan sekedar supaya bos senang, bukan sekedar memenuhi keinginan atasan, tetapi karena di situ kita sedang bersaksi tentang Tuhan. Minta Tuhan untuk meneguhkan pekerjaan dan perbuatan tangan kita, supaya bukan hanya bermanfaat sesaat, tetapi memberi dampak kekal dalam hidup kita sebagai keluarga kerajaan Allah di bumi. Si pelukis dalam awal khotbah yang saya sampaikan tadi tidak sempat menyelesaikan lukisannya. Banyak orang menyayangkannya, tetapi ketika si pelukis itu mengerjakannya dengan hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, maka yang tidak sempurna itu pun menjadi persembahan yang indah untuk Tuhan. Yang dipandang belum sempurna itu pun dapat menjadi karya seni yang luar biasa. Karena di dalam Tuhan